Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Punten. Selamat datang di pilar keempat. Maksudnya Kau telah sampai ke pilar yang keempat manusia. mohon maaf. Siapapun panjenengan, sepertinya kami belum melewati pilar ketiga sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah satu sosok yang menjaga pilar kedua. Kata beliau, saya akan melewati pilar ketiga sebagai ujian atau sebagian ujian untuk kami. Kenapa kami tiba-tiba sampai ke pilar 4? Apakah saya dikasih bonus untuk tidak melewati pilar ketiga? Kau bisa saja manusia. Apa kau tidak menyadari bahwasanya ujian di pilar ketiga itu adalah ujian kesabaran? Maksudnya? Walaupun dirimu sedikit tidak sabar, tapi dirimu lulus dalam ujian di pilar ketiga. Ketika ada yang sedang menjejerkan buah, tapi kau tidak langsung memakan. Dan kau merelakan. Kau tidak diberi buah yang berada di depan makhluk yang menjaganya. Jadi yang tadi temui itu sosok yang membawa buah itu salah satu ujian. Ya, benar sekali manusia. Walaupun kau hampir gagal, tapi kau lulus karena kau mampu menahan rasa laparmu. Oh, jadi begitu. Maaf kalau saya lancang. Bolehkah kita berbicara sambil duduk? Dan silahkan. Kalau jenengan tidak keberatan, bolehkah saya tahu panjenengan bernama siapa agar saya mudah untuk memanggil panjenengan? Konco Wilujeng. Ponco Wilujeng. Oh, nama depannya hampir sama semua ya. Oh ya, terima kasih Mbak Ponco Wilujeng. Jadi seseorang atau sosok yang bertemu tadi itu sebagian dari ujian. Oh, pantas saja. Tetapi kenapa beliau seolah-olah memberi sebuah peringatan bahwa kalau kami melanjutkan perjalanan ini untuk mengambil sebuah pusaka, seolah-olah beliau memperingatkan bahaya, memperingatkan bahkan seperti menyumpahi kita yang kalau kita akan mati. Ya, benar sekali. Jadi begini manusia. Tidak semua pusaka yang nantinya kau ambil bisa membuatmu menjadi segalanya. Itulah makna dari ujian yang ketiga. Tidak semestinya manusia memuja-mujakan pusaka agar dirinya bisa terhindar dari kelaparan. Akan tetapi manusia hanya bisa berharap bahwa keajaiban itu datang dari Sang Maha Kuasa melalui pusaka yang kau punya. Ya, yang Di pilar keempat ini ada satu ujian yang harus kau lewati agar kau bisa masuk ke pilar selanjutnya. Jika kau gagal, kau akan terlempar kembali ke dalam wilayah. Ya, saya tahu soal itu. Apa kau siap mendengarkan ujian yang akan kau temui nanti? Dan ujian itu haruslah berhasil. Insya Allah. Ya. Apa ujian itu? Ujian itu adalah
kau harus mampu menyadarkan seorang manusia. Manusia perempuan. Kau harus membuat dirinya tobat. Bisa kembali ke jalan Allah. Karena perempuan itu sebenarnya adalah wanita yang soleh. Akan tetapi karena imannya yang terlalu lemah, maka dirinya berkhianat kepada Allah Sang Maha Kuasa. Dia takabur dan juga dia menyekutukan Allah. Bahkan ajaran-ajaran yang dulu dia dapatkan, dia tidak gunakan sama sekali. Padahal dia itu mampu menghafalkan satu Al-Quran. Subhanallah. Akan tetapi sekarang dia terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Astagfirullah. Setiap hari tidak ada satu hari pun yang lengah dari kemaksiatan yang dia perbuat. Astagfirullah. Berbagai kalangan dari para manusia laki-laki bergiliran mencobanya. Maksudnya berhubungan, Benar sekali. Kau harus bersetubuh. bisa menyadarkan bahwa Kenapa yang raga ini menolak diriku. itu karena raga itu sedang kelelahan, mohon maaf yang berilah sedikit energi. Kau tenang saja manusia. Raga ini tidak akan kurusak. Aku lanjutkan manusia. Ya, silakan. Jadi perempuan itu sekarang terjerumus dalam lubang kemaksiatan. Tiada hari tanpa dia berbuat maksiat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan tugasmu atau ujianmu, kau harus bisa menyadarkan dirinya bahwa apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Kau harus mampu mengetuk relung hati dari perempuan itu agar dirinya bisa sadar kembali. Ya, semoga Karena saja. jika kau gagal, kau tidak hanya gagal dalam melakukan perjalanan mengambil pusaka, tapi kau juga gagal mencegah akan lahirnya satu manusia dari rahim perempuan itu, yang nantinya manusia itu menjadi manusia yang sangat tidak berakhlak, bahkan akan sering merusak. Dan juga kau bisa menggagalkan kematiannya yang akan diakhiri sendiri ketika anak itu sudah lahir. Kan tetapi jika kau berhasil menyadarkan manusia itu, kau bukan hanya lolos dari pilar keempat, tapi kau juga menolong wanita itu dari siksa, kubur, dan azab di akhirat. Apa kau mampu? Insya Allah yang pojok. Insya Allah. Lalu pertanyaan saya, bagaimana saya menemui perempuan yang panjenengan maksud? Perempuan itu bernama Seruni. Seruni. Kau harus cari dia. Jika kau ragu-ragu dalam melaksanakan tugas ini,
lebih baik kau pulang saja. Tidak, yang tidak. Tidak, saya akan melakukan ujian itu. Lalu di mana keberadaan seruni itu? Apakah saya harus keluar dari Alas Wonoloyo ini untuk Kau mencari mau keberadaan tahu seruni? di mana seruni berada? Ya tentu saja. Kau Tentu benar ingin menjalankan tugas Saya yang diberikan. yakin yang Ponco. Saya yakin. Dan doakan Baiklah. kami. Doakan kami. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas Imam, kok gelap? Iya kok gelap? Mas, Ini malam. hah? Malam, astagfirullahaladzim. Ntar mas Eko, ntar. Saya nyalain kamera dulu. Ntar. Flashnya saya nyalain. Kok kayak di luar? Astagfirullahaladzim. Loh, kita di mana, Mas? Ya nggak tahu. Ntar. Loh, Coba, Mas. Kok di ruangan? di luar. Kayak di pasar. Saya di pasar, tapi pasar kosong. Pasar. Udah. Hah? Udah. Ini udah enggak. Ntar. Kok kayak ada suara ya mas ya? Gimana sih, Mas? Hah? Kita kok terlempar ke sini? Ah, jadi gini mas Eko. Apa? Tadi sosok yang masuk ke jenengan si Ponco Wilujeng kalau nggak salah, penjaga pilar keempat itu menguji kita agar kita bisa menyadarkan seseorang perempuan yang bernama Seruni. Terus? Seruni itu adalah sosok wanita yang sedang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Jadi Seruni ini adalah seseorang yang dulunya itu orang yang solehah, hafal juz, namun sekarang terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, ujian keempat ini kita harus menyadarkan wanita yang bernama Seruni itu. Lah, lalu aku bertanya, di manakah wanita itu? Lah, beliau mengantarlah ke sini. Terus Seruni itu kayak apa? Ya nggak tahu, intinya perempuan yang bernama Seruni itu tugas kita untuk menyadarkan. Nah, kau dengar nggak ada suara itu? Ada kayak orang berbicara. Ayo kita samperin. Biasanya kalau itu memang berarti kan namanya itu PSK. Ya, bilangnya kayak gitu. Maunya aku pun. Biasanya kalau PSK yang sudah itu namanya disamarin, Mas. Ya, mungkin nggak untuk si Seruni ini, Mas. Udah mobil. Tapi Seruni itu nama asli. Ya saya nggak nanya itu nama asli atau palsu. Berarti ini ujiannya harus Menyadarkan si Seruni yang sedang dalam lubang hitam istilahnya. Pusing banget kok. Jelek ini. Tuh, itu ada. Ya udah sini. Kamu depan. Ada seorang Iya. suara. Ini kayak pasar terbengkalai. Apa jangan-jangan masih dulu di sini itu pernah apa? Di sini memang tempat ini. Ya mungkin Bordir. mengantarkannya ke sini ya. Pasti tempatnya di sini. Tempat hiburan malam Kita gitu. nggak sesat untuk mencari si Seruni itu. Mungkin pasti kita akan mendapatkan informasi dari sini, Mas Eko. Ya sudah. Ini buat apa beliau lempar ke sini? Bismillahirrahmanirrahim. Udah malam, teman-teman. Ada orang. Ya, udah kan. Oh. Permisi, Mas. Misi, Mas. Yang saya tadi. Lagi ngapa nih, Mas? Biasa, Mas. Anak muda. Wih, keren, anak muda keren. Tapi ya kalau lebih kerennya itu minumnya air zam-zam, ya kan? Dan tempatnya juga bukan di sini. Iya, bukan. Kalau minum Maaf mengganggu nih, Mas ya. Saya mau numpang tanya. Jenengan kenal yang namanya Seruni? Bentar Mas, Seruni ya. Oh, Perempuan. iya. Oh Mas, lo ini? Hah? Maksudnya gini, maksudnya gimana, Mas?
Biasanya di sini yang namanya seruni ya mangkal mas. Mangkal. Itu seruni perempuan asli. Perempuan asli, Mas. Namanya seruni, bener. Seruni. Iya. Mangkalnya di mana? Setiap malam sih dia makalnya di sebelah sana mas, lorong mas. Di lorong. Satu tuh situ mas. Itu Di situ ada lorong. sebelah mana? Arah mana? Sebelah kanan atau Sebelah kiri? kanan mas, lorong Sebelah kanan. Sebelah kanan. Banyak ruko-rukonya juga Itu ada, namanya seruni. Seruni. Udah salah lagi Mas. namanya seruni. Tapi kalau jam segini sih dia biasanya makan di situ mas. Masih jam begini makanya. Ini mohon maaf ya Mas ya. Memang di sini banyak wanita-wanita seperti itu, seperti seruni. Memang tempatnya banyak. Oh. Tempatnya banyak memang. Mangkalnya itu di setiap lorong di sini tuh ada gitu. Seruni Tapi kalau seruni yang di lorong kedua. Lorong kedua. Biasanya sih dia makalnya di situ. Iya. Gimana? ya kita coba mungkin Iya. seruni yang kita tuju itu yang kita maksud. Iya ya. Ini Kalau masnya mau nemuin seruni minimal jamu dulu mas. Maksudnya gimana? Hangat-hangat mas. Oh, hangat-hangat ya minum air panas. air panas, kopi. Monggo. Soalnya ada Lanjut. galak mas, hati-hati mas sama mbak seruni itu. Galaknya gimana mas? Ya hati-hati aja lah. Tapi kalau nanti masnya megang uang banyak atau gimana, pasti dia nih. Oh iya, saya paham. Iya. Saya paham. Dunia malam. Emang kamu paham Mas Imam? Hah? Paham apa? Siapapun perempuan kalau diiming-imingi duit kan pasti luluh mas. Enggak cuma seruni gitu. Apalagi seruni kan seperti ini. Ya kita kan belum tahu itu Oh, iya, seruni iya. yang kita maksud atau Ya bukan. sudah. Ya sudah mas. Ya. Saya ucapkan makasih ya mas. Siap mas. Ya, langsung Maaf saja. ganggu tapi kalau bisa nih Mas, jangan kayak gini ya. Ah. Ya kan? Buat hangat-hangat aja sih mas kita. Ada tempatnya harusnya Mas. Iya. Di iya diskotik gitu kalau Udah kalau itu makasih ya mas ya. Dilanjut mas. Oke. Iya. Makasih. Ada hidayah. iya mudah-mudahan amin. Di lorong Mas. Ya katanya orang kedua ya. Sebentar sini. Kamu sini dulu sini. Nih. Mas. Tadi kan bilang harus bawa uang banyak. Kita kan nanya ada uang berapa kamu ada uang berapa? Oh ya nggak usah seperti itu dulu mas. Kita kan belum menemuinya. Nggak usah ngomongin itu dulu lah, gampang. Yang penting kita ketemu si Saruni dulu. Ya udah. Kita itu soal nanti lah. Ya udah. Ya. Ngomongin rokok. Ngerokok. Ini jangan banyak-banyak rokok. Orang aku nggak ada. Gak ada orang. Mana ada lorong lagi? Kamu tuh lagi. Sini aku juga rokok Mas. Koreknya pinjam. Mau ngerokok. Ada. Ini lorong. Mana? Nggak ada. Ada perempuan. Mana? Ada di depan. Iya. Mas, ini mas. Terus langsung dipanggil. Mbak seruni ya? Iya, betul. Alhamdulillah nih ada tamu. Tamu. Ya, ya kita perkenalkan Mas Eko ya, kenalan. Mbak Seruni mau ini saya mau ngobrol-ngobrol dulu boleh? Mau ngobrol kamu main. Kamu Mas, aku bingung jawabnya. Ya main. Juga bisa kok. Hah? Dua-duanya juga bisa. Mbak Seruni jangan salah paham dulu ya, jangan salah paham dulu Mas Rinti, coba kamu depan. Ini namanya Mbak Seruni, betul. Iya betul. Oh, udah dari jam berapa di sini? Biasanya sih dari jam 7 udah sih. Soalnya kan nyari pelanggan Pelanggan untuk main. untuk main lah, Main kartu maksudnya. main ngentot. Astagfirullahaladzim. Iya. Oh, Mas Roni dari tadi belum dapat tamu. Belum nih. Masnya mau? Ya tujuan saya kesini untuk main, tapi bukan main yang dengan maksud. Ya nggak apa-apa. Mau Belum main sepi nih. itu, Kita mau main petak itu nanti kita bisa bicarakan. jangan. Tapi Mas Roni kalau misalkan harus bayar ya mainnya ya? Ya harus dong. Berapa? Kalau misalkan 1 jam nih 1
orang 500.000. Orang 5.000. Kalau misal semuanya nih udah 2 juta lah. Maksudnya semuanya satu orang Yang main 500.000. bertiga. Oh, trisom gitu. Iya, Bareng-bareng gitu, iya. koyo main bola, koyokan. Dan kayak yang di video bokep itu loh mas. Astagfirullahaladzim. Mbak Seruni mau ini beneran nih kalau maksudnya kita kesini, datang ke sini itu bukan untuk yang seperti itu Mbak Seruni, tapi ada maksud dan tujuan lain. Mbak Seruni gimana, nggak apa-apa kita ngobrol dulu? Ya nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya mas. Kalau bisa sih langsung main aja gitu. Gimana aja, Iya, soalnya udah lama banget di sini. Dari jam 7, ini aja udah jam 12. Begini aja Mas Runi. Ya kalau pengen main ya, kamu pengen main ya Mas Eko ya. Saya juga pengen main. Tapi jujur saja nih Mas Runi. Gimana kalau gini aja. Kalau saya bayar waktu Seruni tanpa saya perlu main poke-pokepan. Gimana? Maksudnya gini Mas Runi, kan kalau main sama Mas Runi, main apa nonton yang Mas Runi itu katakan, saya bayar tanpa harus main gitu loh. Boleh minta waktunya minta gitu loh. waktunya Boleh. berapa kalau hanya ngobrol saja? Ngobrol Ini mau ngobrol tentang apa nih? ya mau tanya-tanya tentang kehidupan gitu loh. Ya nanti saya bayar atau bayar langsung berapa Iya. ngomong aja, tapi jangan mahal-mahal. Kan lumayan tanpa harus main ya Mas. Iya benar. Ya udah 500 deh. Kok sama harganya sama main Iya. main? Ini kan akan main dong. Iya. Kurangi lah, kurangi. Gini Mbak Seruni, tapi janji nih kalau kita udah bayar nih, bayar waktu Mbak Seruni, nanti apapun yang kami tanyakan Mbak Seruni mau jawab dengan jujur nggak? Mau? Mau? Yang penting ada uangnya dong. Oh ya udah Mas. Yaudah. Nah ini jadinya berapa? Saya minta waktu 1 jam. Kalau 1 jam main ngewe sama Mbak Seruni kan 500. Ya. Ini kan hanya ngobrol sampai nggak kerja, jadi tolong dikurangin dong, jangan 500. Masa 500 nggak ada sih? Ya ada, tapi masa harganya sama Iya, kayak sama. main? Ya emang gak kasihan sama aku. Kan belum dapat pelanggan. Ini mas yang deket dong, jangan jauh-jauh. Nggak enak. Yang kuat iman di Daripada sini. nanya-nanya kan suka main, kan lebih enak. Istighfar Mas, istighfar Mas. Bener. Astagfirullah. Pada ngobrol suka mainnya bener. Tapi ya udah tadi tawaran gimana? Saya kasih duit, nggak usah main kan enak. Ya udah Kenapa? sini deket-deket dulu. Urut aja lah. Biar Mas. enak gitu. Istighfar, eling bocok. Iya saya paham. Berapa? Jangan 500 lah, kurangi lah 200 ya. 1 jam. 300 deh. Ya, Ya, ya boleh. udah. Tapi janji ya Mbak Seruni, Iya, 1 kita jam ya. Ya. Nanti kalau melebihi dari 1 jam, saya bayar lagi, tambah lagi. Ya. Ya janji udah. jawab jujur ya kalau kita tanya apapun ya Mbak Seruni ya. Mau? Kalau misalkan nambah waktu ya harganya ya nambah mahal. Iya, apa-apa. Ya, insya Allah saya tepatin janji. Nih 300, lumayan Mas Runi. Tuh, ambil. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrol-ngobrol. Pokoknya jawab dengan jujur ya, Ya. apa adanya. Jadi jangan dibuat-buat. Nih, yang pertama saya ingin tanyakan Mbak Seruni nih. Mbak Seruni kan sudah berapa tahun menjalani hidup seperti ini? Sekitar 2-3 tahunan. Oh, sudah cukup lama. Seneng nggak kayak gini, jalanin kayak gini? Sebenarnya sih ya gimana ya, senang-senang aja sih kalau udah dapet uang mah. Pasti. Pasti. Terus yang kedua nih, ngerokok nggak? Enggak. Nggak. Ngerokok biasanya orang kayak kamu tuh. Yang biasanya kan kalau misal lagi minum tuh sambil ngerokok gitu. Kalau sekarang mah enggak ya. Belum dapat duit Iya. ya, belum beli minuman. Pertanyaan yang kedua nih, sudah berapa laki-laki yang sudah masukin Mbak Seruni ini? Oh, dari Maksudnya awal. ya nggak terhitung. Oh,
Kalau dari awal sih ya kira-kira udah 100-an lebih lah. Kita Sa- bilang saya beneran? perawatan mas. Jadi Ratusan lebih. Iya. Loh, ini mohon maaf sekali nih ya Mbak Saruni, mohon maaf sekali. Ini kan seperti di pasar ini Mbak. Loh, pelanggannya itu siapa? Mohon maaf ini Biasanya yang sih kesini. supir truk kan banyak nih yang lewat. Oh, itu depan jalan raya. Ya, Iya. Oh, berarti tempat ini sudah dikenal. Iya udah dikenal banget. atau Mbak Saruni tidurnya di sekitar sini? Ya enggak. Oh, cuman seringnya di sini. Iya, Orang pada sering tahunya di sini. Jarang pulang sih. Oh, Ini berarti sampai pagi juga. Iya. Ya. Terus boleh saya mengulik-ulik masa lalu. masa lalu Mas Roni? Boleh. Enak ini. Jadi kan tentunya Mbak Suruni sebelum terjun ke dunia seperti ini, tentunya Suruni ada kegiatan apa? Jadi nih ya mas, dulu tuh saya sekolah di pesantren sebenarnya. Dan Loh. Iya. Nah, tapi karena ada masalah yang menurut saya sih besar, jadi saya keluar dan sampai sekarang ngelakuin kayak gini. Iya, boleh diceritain nggak masalahnya apa? Masalahnya tuh jadi kiai saya tuh kayak cabul gitu. Nah, dari awal tahu kiai saya cabul tuh kan saya lagi ngaji nih sendirian. Tiba-tiba ada si kiai masuk. Nah, awalnya dia ngajarin ngaji. Tiba-tiba dia minta dipijitin. Suruni mau Ya gimana ya, kan nolak nggak enak gitu ya. kayaknya sih ya. Iya. Nah, terus tiba-tiba dia pakai main tangan tuh awalnya. Nah, Suruni itu mau nolak. Pas mau nolak, tiba-tiba dia langsung narik. Maksa Suruni. Iya, maksa. Tiba-tiba dia langsung grab susu gitu. Terus apa yang responnya Suruni bagaimana? Ya gimana ya, orang mau kabur juga susah. Akhirnya ya dicabulin gitu sama kiai. Kamu pasrah? Ya gimana ya? waktu itu Mbak Saruni umur berapa? Maksudnya masih kecil atau udah dewasa? Ya udah, ya remaja lah. Remaja. Iya. Jadi saya kayak trauma gitu, kayak nggak percaya sama orang-orang yang bilang mau itu baik, mau itu enggak. Jadi kayak saya tuh lebih baik kayak jadi diri sendirilah. Tapi kenapa Suruni milih jadi seperti ini? Kenapa? Mungkin ya karena trauma itu sih yang bikin seru kayak gini. Kenapa dengan semudah itu Suruni terjun ke tempat-tempat seperti ini? Kan trauma itu sebenarnya bisa dilupakan ya dengan hal yang Ada terapinya juga. ada terapi. Waktu itu Suruni nggak lapor ke pihak pengurus pondok atau ke orang tua atau ke siapa yang Suruni kenal agar kiai itu bertanggung jawab atau menerima hukuman. Ya tadinya kan mau bilang ya ke petugas yang di sekolah. Tapi saya nggak berani. Nggak beraninya? Nggak berani karena takut dia apain sama Oh, kiai. takut diancam. Iya, takut diancam. Ya, saya paham. Jadi saya pendam sendiri gitu. Akhirnya ya keluar dari pesantren nggak lama kayak gini. Loh, yang pertama ngajak kayak gini siapa? Sendiri. Sendiri. Iya. Apa melihat teman-temannya yang hidup seperti ini menghasilkan banyak uang terus Iya. Suruni tergiur? Dia tergiur karena juga trauma. Akhirnya karena trauma itu ya akhirnya jadi dia suka diituin aja langsung lah, kayak di Pasrah gitu. iya, Ya Allah. dipasrahin aja. Rahim. Apalagi nih mas, lanjut ngobrol bang main. Sabar dulu mainnya nanti. Mainnya nanti sabar. Kalau
kan nggak Kerasa. selama lama. Gini Mbak Seruni, kayak gini apa nggak capek, nggak pengen berubah yang lebih baik gitu loh Mbak Seruni? Sebenarnya sih capek, jujurnya capek. Apalagi kan harus dari pagi sampai pagi di sini. Terus ya main emang enak, cuman ya capek juga. Tuh. Mainnya enak, dapat duitnya. Iya. Yang nggak enaknya ya capek nungguin. Kalau misalkan rame ya kan nggak harus nungguin lama kayak gini. Karena ini lama, jadi capek. Mbak Seruni udah punya anak? Belum. Belum. Benar nih, belum punya anak. Belum lah. Belum. Belum. Serius. Serius. Berarti waktu digauli oleh Kiai berarti Mbak Seruni ini masih gadis, masih kawan. Iya masih. Ya, saya kan emang diperawanin sama Kiai. Jadi landasan itu yang membuat Mbak Seruni jadi seperti ini. Jadi gimana kayak putus asa gitu, kayak nggak mau lanjutin masa depan yang lebih baik, kayak lebih baik ya kayak gini aja. Tapi Mbak Seruni padahal di pesantren itu ngajinya udah bagus. Udah, ya emang Kiainya aja yang goblok. Berarti Mbak Seruni nggak nyangka ya seorang Kiai berbuat seperti itu. Yang nggak nyangka lah orang kalau misalkan masih Kiai yang ngajarin ngaji tiba-tiba nyabulin muridnya sampai ngewe lagi. Enggak, Kan tolol. iya betul tolol emang. Itu khusus itu tapi loh Mbak Seruni. Tapi kan masih banyak para alim ulama atau kiai-kiai yang enggak seperti itu ya Mas Imam ya. Banyak yang baik gitu loh. Terus keluarga Mbak Seruni tahu Seruni kalau kerjanya kayak gini? Nggak tahu. Enggak, soalnya kan Seruni juga ngerantau. Oh, nggak tahu. Bukan asli orang sini ya. Bukan. Seruni pernah memikirkan nggak seandainya keluarga Seruni tahu bahwa Seruni bekerja seperti ini dan Seruni awalnya adalah anak yang soleha dan pernah mondok tentunya, pernah membayangkan ya bagaimana perasaan orang tua Seruni? Pernah membayangkan seperti itu? Pernah. Lalu apa yang Seruni Perasaannya, rasakan? Ada iya. penyesalan atau ingin? Penyesalan ya pasti ada, sedih juga ada, ya tapi mau gimana lagi ya. Kalau misalkan orang tua tahu ya, yang pastinya kan kecewa kan. Kecewa. Betul. Entah nantinya mau dianggap jadi masih jadi anak atau enggak kan itu terserah orang tua gitu. Yang penting Seruni kayak gini kan karena trauma yang dulu dilakuin sama Kiai, akhirnya jadi putus asa, nggak ada masa depan yang baik. Jadi ya mau gimana lagi, terima konsekuensi aja. Lalu Mbak Seruni itu anak tunggal, anak satu-satunya atau ada saudara yang lain? Iya. Berarti yang orang tua apa kerja? Orang tua ya yang kerja. Biasa ngirim uang ke orang tua. Iya. Kan ngerantau bilangnya mau kerja Kerjanya di sebagai mana alasannya? ART gitu. Asisten rumah tangga. Iya. Berarti biasa ngirim uang ke Ya orang tua. biasa setiap bulannya. Kadang kalau misalkan lagi banyak pelanggan ya kadang seminggu sekali. Ngirim ya. Iya. Itu dibayangkan lagi nggak perasaan orang tua kalau tahu uang itu dari barang haram, dari duit Seruni menjual tubuhnya, itu kan pasti hasilnya haram. Iya. Seruni pasti tahu itu. Seruni kan urusan Ya pondok. tahu. Emang haram tapi ya gimana ya? Kasian juga sih Mas kalau nggak dikasih uang, soalnya kan ayah di rumah kan kerjanya cuma serabutan gitu, jadi buat makan sehari-hari aja susah. Seruni pasti pernah dengar kisah ini ya Seruni. Seorang perempuan yang bukan muhrimnya itu saling berpegangan tangan. Orang tua itu memegang bola api selama 40 Bara tahun api. neraka. Itu hanya memegang saja.
kalau anak perempuan itu hukuman untuk orang tua itu 40 tahun bola api, seolah-olah tuh seorang ibu memegang bola api. Itu hukuman bagi anak perempuan yang bukan muslim dan berpegangan tangan, itu hukumnya. Apalagi seruni memberikan hasil uang haram kepada orang tuanya, itu pasti logikanya lebih besar ya. Iya, pastinya Mbak Seruni tahu kan, Ya, pernah sama menyantren kan, harusnya tahu lah maksudnya kan apa yang dilakuin Mbak Seruni ini Mas, dosa besar gitu loh. Gini sini. namanya Sebentar bosan ya. tahu. Sebentar ya Mbak Seruni, gini Mas ya. Coba kita jujur aja gitu ya Mas. ya nggak apa-apa. Kita jujur maksudnya, Ngapain sih jujur. mas, saya dong. Enggak sebentar Mas Seruni, ini kita utarakan loh tujuan kita Iya, mau ini pasti kita, ketemu gitu pasti ya. kita utarakan Mas Eko. Itu kan bertahap, takutnya dia tersinggung atau bagaimana. Ayo mas sini, ngapain yang lama sih? Iya. Sebentar Mbak Seruni. Gitu, Mas. Mas ini, Hah? ngapain lagi? Ngapain lagi? Ini masih mau ditanya-tanya. Enggak ah, Loh kok enggak, gimana sih? males, sudah bosan. Kan belum 1 jam. Ya udah sih nggak apa-apa, udahin aja, mending langsung main. Gini aja. Apa? 1 kesempatan lagi ya Mas Runi ya. Enggak, nggak mau. Saya tambahin lagi. Iya. Saya minta 1 permintaan. Saya kasih 300.000 lagi, gimana? Saya nggak mau main. Nah, Buat apa itu emang? ini 1 permintaan. Permintaan Seruni apa jawab lagi? pertanyaan dari saya lagi. Gimana? Yakin nih nggak mau main? Ya sebagai Yakin. manusia biasa, tawaran seperti itu pasti Yo yakin. yakin nggak mau. Lo kan akan main. Ya main sama istri saya sendiri. Ya kan Udah, nggak Mas, tahu kan kasih aja ini Mas. ya. Mau nggak? Kasih Ya, aja. Mau nggak? Mana ke pulang Mas? Saku di saku. Tambah lagi ya Seruni. Nanti kan tanpa main dapat pelanggan baru main, tapi bukan kita. 1, 2, Ya, ngapain 3. di sini kan harusnya kan main. Iya, tapi tujuan saya ngomongin Seruni bukan itu. Nih, mau nggak 300.000? Nggak sampai 1 jam pokoknya. Ya. Sebentar tapi ya. Sebentar. Ya udah. Ini Mas Runi kan lulusan pondok, Ya. tentunya hafal beberapa juz dari Al-Quran. Ya, betul. Permintaan saya, tolong Mas Runi bacakan salah satu ayat yang Mas Runi masih hafal, atau Mas hafal semua yang dihafal. Udah, buat apa sih mas? Ya pokoknya kan permintaan saya, dengan nggak usah banyak minta alasan. Pokoknya 1 aja, wis 2, 1 aja, 1 ayat yang jenengan mau bacakan, terserah ayat mana pun, ayat yang pendek atau yang panjang, sebenarnya panjang, terserah. Tapi Itu bener-bener- permintaan saya. tapi bener-bener tapi bener-bener diresepin saya gitu loh. bacakan dari mulut Mbak Seruni. Yaudah nih mas, saya mau nih baca. Cuman habis ini kalau misalkan mas nggak mau main, mending pulang aja. Nah saya nggak mau nerima uang ini kalau misalkan nggak mau main. Loh kenapa Mbak? Ya kan saya punya uang sendiri. Kalau misalkan nggak mau main ya udah. Oh, Saya nggak mau makan gaji kita. Oh, profesional ini Mas Umar. Ya saya hargai itu, tapi ini sudah saya bayar, berarti Mas Runi harus mewujudkan permintaan saya. Ya. Terserah dengan mau baca ayat apa aja, Ya, ya monggo. yang penting ayat Al-Quran. Monggo. Dengan tahu adab baca Al-Quran, kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati Alhamdulillah Mbak Seruni Rabbil terbuka. alamin. Hati Mbak Seruni Ar-Rahmanir
terketuk pintu hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, semoga hati Mas Roni terbuka. Apa yang dia lakukan selama ini itu salah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, semoga Mas Roni kembali ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah. Mas Roni kenapa Mbak? Iya mas, sering jadi takut kayak merinding gitu. Setelah baca itu Iya, berarti Seruni masih ada rasa takut. Seruni masih merasakan getaran karena seorang muslim apabila membaca atau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran pastinya akan bergetar. Berarti Seruni masih diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ini waktunya Seruni. Jadi sebenarnya tujuan kami menemui Seruni ada sebuah alasan Seruni. Seruni itu sudah dilihat masa depannya. Seruni nantinya itu ketika Seruni masih di jalan seperti ini, Seruni itu akan mempunyai anak. Dan anak itu jika lahir dari rahim seorang ibu, dari seorang bapak yang tidak ada hubungannya atau tidak menikah dengan syariat atau berhubungan di luar nikah, anaknya akan lahir dengan apa ya bahasanya mas? Anaknya itu akan lahir justru akan lebih parah dari Seruni sendiri. Apa Seruni rela Seruni mempunyai anak yang terjerumus dalam kesesatan jauh melebihi Seruni? enggak lah mas, kalau misalkan Seruni nanti punya anak, ya maunya ya anak Seruni jadi anak yang baik. Enggak rela kalau misalkan anak Seruni jadi kayak Seruni. Pasti semua orang tua nggak mau ya. Iya. Nah, jadi tujuannya kami itu menyadarkan Seruni jangan sampai Seruni itu lebih jauh terjerumus. Allah itu Maha Pengampun Seruni. Begitu besar dosa manusia walaupun sebesar gunung, sebesar alam ini, pengampunan Allah itu lebih besar. Jadi Seruni, saya yakin Seruni sebenarnya menyesali perbuatan ini. Hanya Seruni itu putus asa atas pengampunan Allah. Jadi Seruni tidak menemukan waktu bagaimana Seruni akan bertobat. Makanya Seruni terus menjalankan hal-hal seperti ini. Sebenarnya di dalam lubuk hati yang dalam Seruni itu masih ada rasa takut, Masih mempunyai iman. dia masih mempunyai iman. Iya, betul. Iman itu loh. Apakah Seruni bersedia untuk detik ini meninggalkan hal-hal seperti ini? Coba bayangkan Seruni. Kalau misalkan nggak kayak gini, nanti dapat uangnya dari mana mas? Seruni jangan takut. Percaya saja Allah yang sama. akan datang. Seruni melakukan hal maksiat seperti ini yang paling dibenci Allah aja Seruni masih diberi rezeki, apalagi Seruni berbuat sebaliknya, berbuat baik, mencari pekerjaan yang jauh lebih baik dari ini. Tentunya Allah pasti akan memberikan rezeki yang lebih luas lagi. Ya Seruni kan harusnya lebih tahu. Dengan lulusan dari pondok tentunya mendapatkan ceramah-ceramah yang mungkin justru belum kami dapatkan karena kami kan bukan lulusan pondok Seruni. Coba Seruni renungkan, tafakur dalam rumah, pulang ke asal Seruni, meminta maaf pada orang tua, dan Seruni
bertobat. Insya Allah Mbak, masih ada kesempatan Mas Runi. Karena kalau tidak hari ini tuh kapan lagi Mas Runi? Kita benar-benar mendatangi Mbak Seruni ini hanya untuk mengabarkan hal ini Mas Runi. Mengabarkan apa yang nantinya akan terjadi kepada diri Mbak Seruni. Di kemudian hari, kalau Mbak Seruni masih dalam jalan seperti ini, nanti Mbak Seruni akan sengsara Mbak Seruni. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti Mbak. Betul. Dan yang terakhir Seruni dilihat di masa depan, Seruni itu akan meninggal dalam suul khotimah, bukan husnul khotimah. Bayangkan Seruni mati dalam keadaan suul khotimah, itu kan mati yang sangat dibenci oleh umat muslim, sangat ditakuti oleh umat muslim. Bahkan kadang bumi pun tidak menerima Mbak Seruni. Renungkan Seruni. Yang paling direnungkan itu Mbak Seruni, nantinya jika Mbak Seruni mempunyai anak, apakah Mbak Seruni ikhlas atau menerima kalau anak Mbak Seruni ini berbuat jahat, menyengsarakan orang lain? Tidak kan? Enggak. Enggak sih. Gak kayak gini terus. Pengen kayak punya kesehatan yang baik. Terus nanti kalau misalkan punya anak, pengennya ya jadi anak yang baik. Sama kayak Seruni. Nah, Seruni pasti udah paham. itu tinggal diwujudin aja Mas Runi. Dan jangan menunggu dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda Ini saatnya jangan. Seruni menemukan Kalau bisa kedatangan detik kamu. ini juga Mas Runi, Gimana? ya kan? Kalau Ya. bisa detik ini juga Mbak Seruni tobat. Nanti pulang ke rumah. Sekarang Mbak Seruni pulang aja, Iya, mandi tobat, sholat, minta sama Allah, sholat tobat, minta pengampunan sama Allah SWT. Nih, kalau Seruni ini saya tambahin lagi dengan ucapan saya terima kasih. Seruni mau ngobrol, dan saya yakin Seruni pasti akan merenungkan di rumah. Lebih baik Seruni pulang ke tempat asal. Jadi maksudnya pengen Seruni pulang. Pulang ke rumah, minta maaf sama orang tua dan bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar tobat nasuha, tidak akan mengulangi lagi. Dan apabila Seruni mengulangi lagi, apa yang saya katakan akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik Seruni. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mohon maaf Mas Seruni. Mas Seruni jangan semata-mata karena uang yang kami tawarkan sehingga Mbak Seruni ingin tobat. Tapi Mbak Seruni niat tobatnya itu memang dari hati, ya Mas Imam ya. Memang dari tulusnya hati gitu loh. Bukan kita, iya. Amin ya Allah. Kami doakan Seruni mendapatkan pekerjaan yang Amin, halal amin, amin ya Allah. dan bisa menafkahi orang tua dengan uang yang halal. Ya Mas Eko ya, Ya. merenungkan ini. Jadi sekarang Seruni mungkin pulang dulu ke kosan. Besok pagi Seruni bisa pulang atau kapanpun, tapi yang penting Seruni jangan balik lagi ke tempat ini. Jangan menjual tubuh Seruni lagi mulai detik ini ya Seruni ya. Saya percaya ada cahaya kebaikan di dalam tubuh Seruni. Gimana Mas Eko? Apa kita antar pulang? Boleh kita antar pulang Seruni atau pulang sendiri? Pulang sendiri aja. Pulang sendiri. Tapi benar ini Mbak Seruni, kita benar-benar mendatangi Mbak Seruni itu menyampaikan hal baik loh Mbak. Ya, semoga diterima sama Mbak Seruni ya untuk
kebaikan Mbak Seruni sendiri, ya kan Mas Imam ya. Kita hanya mengabarkan saja. Terima kasih banget ya udah diingetin sama masnya, buat jadi yang buat berubah supaya lebih baik lagi. Sering minta doanya buat kedepannya jadi lebih baik dan bisa ada masa depan sukses pasti. untuk seru. Amin pasti itu ada jalan Seruni. Nah ini mending uangnya nggak usah mas, karena kan Seruni berubahnya karena tulus dari hati. Ya, tapi kan itu duit Rezeki. sampean. Tapi bener ini Mbak Seruni mau bertobat. Iya benar terus ya. Bener. Alhamdulillah. Tapi kapan pulang ke rumah? Lama-lama di sini nanti kegoda lagi. Iya. Besok pagi kalian pulang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Janji ya Mbak Seruni ya. Ya ini mas, nggak usah terima kasih Seruni kan udah punya ketuaan sendiri. Serius Seruni. Ya serius, nanti kalau usaha sendiri kecil-kecilan apa Itu lebih bagus ya. Ya sudah, kalau memang maunya Seruni itu mau menerima duit ini ya nggak apa-apa. Ya, Seruni berarti berubah dengan hati yang Iya. tulus. Ya sudah, Seruni mungkin lebih baik Seruni pulang. Apa kita mau diantar Seruni? nggak usah mas. Nggak usah, beneran ya, pulang ya. Iya. Ini sudah pulang Seruni. Bener ya Mbak Seruni ya. Duluan Seruni. Yang ikhlas tobatnya ya, yang sungguh-sungguh ya Mbak Seruni ya. Ya, hati-hati Seruni. Ya. Ya, makasih ya mas. Iya, sama-sama Mbak Seruni, hati-hati di jalan. Masih muda loh. Masih muda. Subhanallah. Hidayah, terus hidayah. Ya semoga bukan tepat. Ya sudah, berarti kita pulang ke tempat yang tadi. Subhanallah. Mas, kita kembali lagi Mas Eko ke tempat yang tadi. Yang ponco. Alhamdulillah kita sudah kembali ke tempat ini. Tidak salah lagi. Kalian manusia-manusia yang mampu lulus dari ujian yang aku berikan. Rata-rata para manusia yang ingin mengambil pusaka, dia akan terlempar di pilar yang keempat ini. Silahkan kau lanjutkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko, Mas. Yang masuk tadi Iya, yang ponco Wilujeng. lolos. Kita lolos ujian. Kita lanjut perjalanan. Tapi jujur Mas Eko, saya sakit sekali perutnya Mas Eko. Di sini nggak ada batu apa yang untuk mengganjal perutnya, untuk mengganjal perut. Ya biar kita cari yang penting kita masuk dulu lah. Kita Astagfirullahaladzim. masuk dulu ke pilar yang keempat ini lah. Ya jangan masuk dulu Mas Eko, kita berhenti di tengah jalan lah, nanti lah kita istirahat dulu ya. Nanti takut ujiannya memakan energi. Sumpah saya udah sakit sekali perutnya Mas Eko. Apa boleh ya saya memakan daun ini Mas Eko? Boleh, yang penting lihat-lihat daunnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah, berilah kesabaran ya Allah, berilah tenaga ya Allah, berilah sesuatu yang mengenyangkan perut kami ya Allah. Berikanlah ketabahan ya Allah, mudah-mudahan kami Mas Eko, mau berapa banyak ujiannya ya Mas Eko ya? Kita kok belum sampai ke sesuatu yang ingin kita capai. Hah? Cepatnya. Jadi mungkin kita cari tempat yang aman, agak longgar lah. Astagfirullahaladzim. Ya Bisa sudah. istirahat dengan nyaman lah. Ini Ya sudah udah, teman-teman doakan kami ya teman-teman ya. Saya kok nggak masuk ke malam ya. Kita masih Iya ya. di siang hari terus loh. Perasaan tadi malam hari kita terlemparnya ya. Subhanallah. Ya udah,
teman-teman. Mungkin kita kenapa Mas kok Mas? Mas. Pasti kamu ngelak ya Mas. Kamu kehausan ya Mas ya? Hah? Astagfirullahaladzim. Tenaga sudah mulai habis teman-teman. Yalah kita istirahat di sini aja Mas. Tengok. Ini terlalu rimbun kok Mas di sini. Mas. Iya. Udah teman-teman, doakan saja kami ya teman-teman. Mudah-mudahan kita berhasil dan mudah-mudahan ujiannya ini yang terakhir ya teman-teman ya. Ujian mendapatkan pusaka Al-Fatih teman-teman. Semoga ini yang terakhir, pilar kelima. Sepertinya tenaga kita sudah lunglai sekali. Doakan kami teman-teman. Ya sudah, kita matiin videonya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim.